Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema apakah dia akan memperjuangkanku untuk dijadikan pasangannya? Nah, kira-kira apakah si dia yang kalian fokuskan akan memperjuangkan kalian untuk dijadikan pasangannya? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif. Energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Alright, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke, apakah dia akan memperjuangkanku untuk dijadikan pasangannya? Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Juga kalian yang sudah mengikuti channel ini, sudah like, subscribe, serta komen. Kakak juga ucapkan terima kasih ya. Nah, bagi kalian yang sudah komen, bila mana kakak tidak balas satu-satu, bukan berarti kakak tidak baca. Kurasa kalian sudah bisa memaklumi dan bisa merasakan bahwa cinta dan doa terbaik dari kakak untuk kalian semua para subscriber kakak tercinta ya. I love you all. Oke, apakah si dia akan memperjuangkanku untuk dijadikan pasangannya? Oke. Di sini ada energi justice, energi yang dimana kartu justice itu adalah keadilan ya. Seseorang yang dimana dia mencoba untuk mempertimbangkan ya, jadi ada energi pertimbangan dari si dia, karena saya merasakan di sini dia masih bingung dari koneksi bersama kalian ya. Jadi kebingungan dia ini yang pastinya dia mencoba untuk meyakinkan perasaannya, karena ketika dia mencoba untuk jauh darimu, ketika tidak dalam arti dia memutuskan untuk tidak komunikasi dalam sesaat dengan kalian, banyak sekali ketidaknyamanan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia kembali lagi kepadamu, ya, komunikasi baik sama kamu, saya merasakan energi mereka ini masih belum pasti apakah kamu itu adalah seseorang yang harus diperjuangkan atau hanya untuk sebuah ketenangan dalam hidupnya ya, untuk sebuah kestabilan dalam hidupnya. Yang saya rasakan di sini, mereka ini bertemu denganmu, mendekatimu, memberikan cinta sama kamu. Saya merasakan energi mereka ini masih bingung, masih pelin-pelan, masih belum ada keinginan untuk membawa koneksi ini ke arah yang pastinya seperti yang kalian inginkan, yaitu sebuah keseriusan.
ya. Jadi kalau kalian yang baru TTM atau baru pacaran, kamu berhubungan dengan seseorang yang masih pencarian jati diri, masih labil, masih belum ada keinginan yang dimana ketika menjalin bercinta dengan seseorang, dia tuh belum ada keinginan untuk nantinya itu ketika dia merasa bahwa dia punya cinta besar sama kamu, bukan untuk sebuah pernikahan, tapi buat dia itu ini untuk sebuah kestabilan. Karena saya merasakan di sini ada energi ingin keseimbangan dalam hidupnya. Ya cinta, ya pekerjaan. Tetapi dia belum ada niat untuk membawa koneksi ini ke arah ke pernikahan. Dan saya merasakan kalian berhubungan dengan seseorang yang masih punya beban, ya. Ini bisa jadi dia adalah tulang punggung keluarga, atau dia yang kamu terkoneksi dengan kamu adalah sosok single parents yang punya tanggung jawab, ya. Bisa jadi dia punya buah hati yang harus diperjuangkan. Jadi ketika bertemu dengan kamu, dia ngerasa bahwa mendekatimu itu bukan untuk meneruskan ini sebagai pasangannya untuk dinikahi, untuk dijadikan istri atau suami. Jadi saya merasakan energi mereka ini mendekatimu ini lebih ke ingin kestabilan saja sih. Jadi kalau dia deket kamu ya dia nyaman, nah kayak gitu ya. Dia bisa komunikasi sama kamu, dia ngerasa kayak ada vitamin tersendiri ya, support tersendiri. Jadi kalau dibilang dia ingin memperjuangkan masih belum, tapi ketika dia mencoba untuk tidak komunikasi kamu, dia mencoba untuk tidak intens sama kamu memberikan kabar, dia nih gelisah, ya. Walaupun terkadang dia di luar sana itu menemukan lawan jenis lain yang jauh, mungkin bisa kenalan jauh yang mungkin titelnya lebih tinggi atau mungkin lebih cantik atau lebih ganteng ya, tapi dia tuh nggak nyaman. Selalu dia berusaha untuk mencoba untuk mengalihkan pikirannya dari kamu, tapi tetap aja kamu tuh membayangi dia, ya. Nah di sini ketika dia kepikiran tentang kamu, mungkin sebagian kamu sudah ada sebagian kalian yang menanyakan koneksi ini mau dibawa kemana, nah kayak gitu ya. Dia selalu ada rasa kekhawatiran, mungkin kekhawatiran dari finansial ya. Di sini ada energi finansial, takut kalau nantinya karena sebagian mereka memandang kamu jauh lebih ada penghasilan dibanding si dianya ya. Jadi kayak takut nantinya dia nggak bisa ngimbangin ya. Jadi saya merasakan sama kamu ini bukannya dia nggak cinta, dia ada ketenangan, ada kebahagiaan dengan kamu. Dan memang sebagian mereka berharap sekali bisa hidup berbahagia dengan kalian. Tetapi tidak saat ini ya, karena ini kartu keluar. Mungkin buat sebagian ngerasa seperti kayak digantung ya, karena koneksi yang lebih dari 1 tahun. Tuh, ini kartunya keluar. Jadi kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian bahwa memang terkoneksi dengan kamu itu seperti kayak dia menggantungmu, kayak tidak memberikan kejelasan. Karena dia belum bisa membuat keputusan ya. Jadi seperti kayak dia ini nggak bisa memperjuangkan koneksi ini gitu ya, kayak main-main, kayak seolah-olah datang sama kamu ya di saat dia ingin sama kamu, dia sama kamu. Tapi kalau di saat dia tidak membutuhkan kamu, dia jauh darimu, ya dia ngerasa nyaman tanpa mendengarkan kabar kamu. Tapi ketika dia mencoba untuk lebih lama tidak komunikasi dengan kamu, dia gelisah, ya bingung. Jadi kayak ngerasa dia ini tidak ada kestabilan ya ketika dia mencoba untuk tidak komunikasi dengan kalian. Ya, ketika dia mencoba untuk meninggalkanmu demi pilihannya ya, dalam arti dia kepingin jauh dari kamu ya, mungkin dia lebih kepingin memilih habit-habitnya ya, main game atau apa. Tapi ternyata banyak ketidaknyamanan ya. Jadi dia kayak seperti tidak ada kestabilan dalam hidupnya. Jadi hari-harinya bawanya males, emosi ya.
Jadi sepertinya kebawanya uring-uringan. Karena dia ngerasa bahwa ketika bisa komunikasi dengan kamu, dia banyak sekali mendapatkan kestabilan, ya. Jadi dia jadi tenang. Banyak sekali apa yang direncanakan atau dijalankan itu berjalan dengan lancar, ya. Usahanya jadi kayak dia menjalankan hari-harinya itu seperti kayak nggak tertekan. Jadi ketika mereka memutuskan untuk tidak memberikan kabar kamu dalam beberapa hari, dia ini seperti kayak orang linglung, kayak yang tidak ada semangat tersendiri. Tapi dia tidak bisa memperjuangkan koneksi ini, ya. Jadi apakah dia akan memperjuangkanku untuk dijadikan pasangannya? Ada keinginan, tapi ini masih lama, ya. Jadi kalau kalian yang menemukan video ini, kalau kamu berharap dari dia, ya, yang kamu fokuskan saat ini, ya, ini gak resonate untuk kalian semua, ya sayang. Tapi kalau kalian mbak-mbakku sayang, ya, abangku sayang, kalau kalian terkoneksi dengan mereka lebih dari 1 tahun, karena saya merasakan di sini ada lebih dari 2 tahun, ya, ada yang sampai udah 6 tahun, ya, di sini ada yang 7 tahun juga. Jadi kalau kalian ngerasa ini readingan sepertinya kok nyambung dengan apa situasi kamu, ini kamu ada di zona ini, di zona orang yang masih takut dengan sebuah kepastian. Jadi kayak ya kamu akan ada di zona ini, digantung. Tapi dia berharap sama kamu bisa bahagia. Nah, ini merepotkan, ya. Jadi kamu bingung, kamu pun juga bingung. Jadi kayak kenapa kalau dia ingin menjadikan saya pasangannya dia tidak mau memperjuangkan seperti itu, ya. Karena memang kamu berhubungan dengan seseorang yang memang energinya masih labil. Harapan dia memang ingin bahagia sama kamu, tapi tidak saat ini. Nah, jadi kalian pikir sendiri, ya. Jadi kalau kamu mau bertahan sama dia, kamu akan ada di sini The Hangman. Ini ya, readingan ini ya. Jadi kalau kamu nggak sanggup untuk menontonnya, kalau kamu ngerasa bahwa koneksi kamu sudah sekian tahun, coba dipikir kembali, karena memang dia mau terkoneksi dengan kamu itu sampai dia mendapatkan keseimbangan. Nah, sedangkan kita nggak tahu, ya, keseimbangan dia yang seperti apa yang dia akan cari. Ya, kalau dia maunya keseimbangannya itu tetap aja mau cari keseimbangan padahal dia sudah mendapatkan keseimbangan, contoh dia mendapatkan kestabilan ekonomi, tapi dia mungkin dari di sisi lain dia masih belum seimbang, ya, mungkin dia pekerjaannya masih bingung, masih belum tetap, ya, atau gimana, ya. Banyak sekali yang nantinya bakal dia itu harus pertimbangkan. Jadi kamu berhubungan dengan orang yang memang energinya masih labil, ya. Memang dia selalu akan memberikan cinta buat kamu, tapi kan hidup tuh nggak akan cuma makan cinta, ya sayang. Ya cinta, ya keseriusan, ya, namanya kita pacaran buat apa? Kalau kita cuma pacaran doang kan lelah, ya. Nggak cuma kata I love you, I miss you. Nah, di keterusannya I love you, I miss you itu apa? Ya kan kamu butuh kejelasan untuk dinikahi, ya, untuk dijadikan istri, dijadikan suami, untuk diperkenalkan ke keluarganya. Nah, di sini dia ini belum sanggup, ya. Dia mencintaimu tapi belum ada niat untuk membawa ini, memperjuangkan koneksi ini ke arah yang lebih serius. Karena dia ngerasa masih banyak sekali ambisi duniawi yang dia belum dia dapatkan, ya, kalau yang saya tangkap. Jadi kamu terkoneksi dengan seseorang yang memang dalam hidupnya itu ini, ya, kesuksesan buat dia tuh utama. Jadi kayak saya harus sukses dulu, saya harus bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan aku saat ini, ya. Ya, macam-macam keinginannya. Kalau kamu berhubungan dengan mereka yang keinginannya pengen aku pengen sukses, pengen beli mobil, gitu, ya. Pengen beli rumah dulu, pengen beli apapun yang saat ini yang menjadi harapan dari mereka. Nah, saya nangkepnya dari mereka mereka ini masih sulit. Ketika nanti dia sudah mendapatkan sesuatu, dia juga masih ada ambisi lain. Jadi orang yang memang selalu ingin mencari ini keseimbangan, energinya yang selalu orangnya tuh bingung terus, ya. Jadi kamu berhubungan dengan seseorang yang memang seseorang yang belum bisa memberikan kejelasan dari koneksi ini. Nah, simpelnya seperti itu, ya. Mau sampai kapanpun kamu dengan dia, kamu akan ada di ini, The Hangman, akan digantung terus.
Jadi kamu akan dibuat penasaran sama si dia. Nah, kalau kamu tanya solusinya apa, Kak, supaya dia ini supaya tidak kebingungan, supaya dia ini bisa tegas, supaya dia menjadi orang yang bijak, supaya banyak sekali ya. Energimu kan sepertinya kayak merantau meraung-raung ya. Seperti kayak pengen tahu sudah ada cinta kenapa dia nggak memperjuangkan. Karena ya itu tadi energinya labil. Kamu berhubungan dengan seseorang yang ngerasa bahwa dengan kesendiriannya tuh dia bisa menikmati hidup. Tanpa ada pasangan itu dia ngerasa bahwa aku bisa bahagia. Nah, tipe orang yang seperti itu yang saya tangkap ya. Jadi, kamu berhubungan dengan orang yang rata-rata di sini workaholic dan ambisinya besar. Dan juga keras kepala ya. Jadi, ini lengkap sekali. Jadi, energi seseorang yang kamu fokuskan saat ini itu kalau ditanya apakah si dia akan memperjuangkanku untuk dijadikan pasangannya, kalau kamu nyaman untuk dijadikan cuma pasangannya, tidak dinikahi ya, dijadikan pasangannya itu kan versinya yang harus tepat ya, pastinya kamu ingin dinikahi. Tapi kalau kamu ingin dijadikan pasangannya hanya untuk di titik ini ya, untuk sebuah kenyamanan, kestabilan hidupnya tanpa ada ikatan resmi ya, pernikahan, ya dia akan memperjuangkan ini sampai di sini. Tapi kalau kamu minta diperjuangkan untuk jauh lebih ke atasnya, ke pernikahan, sulit. Kamu berhubungan dengan seseorang yang hanya bisanya berangan-angan. Ya, jadi ketika kamu mungkin menanyakan kapan kamu nikahin aku, nanti ya kalau aku sudah punya mobil, nah contoh gitu ya. Ternyata sudah punya mobil, kan kita sudah punya mobil, kapan dong kamu nikahin aku, nanti ya kalau kita sudah punya rumah ya, terus aja gitu. Karena orangnya memang pada dasarnya kamu berhubungan dengan orang yang ambisinya itu nggak akan pernah puas ya, dan ini memang melelahkan. Tapi saya serahkan sama kalian. Coba kalian yang menonton video ini, sudah berapa lama kalian terkoneksi dengan si dia? Ya, apakah lebih dari 1 tahun? Kalau kamu lebih dari 1 tahun, kamu ada di sini, di readingan ini. Tapi kalau kalian baru 1 bulan, readingan ini nggak cocok. Karena ini memang rata-rata yang kalian menemukan video ini itu kalian yang lebih dari 1 tahun. Karena energinya di sini rata-rata saya disuruh menyampaikan yang lebih dari 1 tahun ada di zona ini. Jadi dipikirkan kembali ya. Jadi kalau kalian yang lebih dari 1 tahun, sudah 3 tahun, 5 tahun, ini memang dia mencintaimu. Dia nyaman terkoneksi dengan kamu. Tapi kalau ditanya apakah dia akan memperjuangkan kamu, belum. Masih lama. Bahkan ini tidak akan mungkin ya, karena kamu akan menunggu lebih dari 10 tahun ya. Kalau kamu siap ya nggak masalah. Tapi kalau kamu tidak menuntut untuk dinikahi, dia akan nyaman. Karena memang pada dasarnya mereka ini khawatir kalau ditanya soal pernikahan ya. Jadi apakah dia akan memperjuangkanku untuk dijadikan pasangannya, untuk dinikahi? Belum. Kalau untuk pasangan, untuk fun, iya ya. Jadi kurasa cukup dari kartu tarotnya. Kakak akan kasih zodiaknya ya. Di sini saya tidak suruh kasih pesan, jadi ya hanya karena melalui kartu tarot saja katanya sudah cukup ya. Jadi buat kalian yang kepengen tahu detailnya, kalian bisa personal reading. Ini kakak kasih zodiak dari mereka. Oke, di sini ada Aquarius, Libra, Pisces, Aries, Capricorn, Virgo kuat, Scorpio, Leo, Cancer, Taurus. Lumayan. Sagittarius, Gemini sedikit ya. Hanya energi, nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama dari mereka yang kamu fokuskan. G, M, E, D, F, R, M, L, U, N, J, K, satu lagi ya, A ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat.
Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye-bye.